Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau memberikan hari ini kepada kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada, itu adalah kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami memperingati kenaikan Engkau ke sorga, yang mana Engkau adalah Allah kami, yang mana Engkau adalah betul-betul pencipta kami, dan Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sudah menyelamatkan kami yang harusnya binasa, tapi karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, maka kami berada di dalam keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami akan memulai firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, Engkau urapi hamba, Engkau urapi jemaat-Mu yang mendengar. Tuhan Yesus, beri kami semua diurapi Roh Kudus, dan setiap kata yang keluar berasal daripada Engkau dan menyangkut pada kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin. Kita akan melihat makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian. Allah turun ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kemudian Tuhan Yesus mengajar dan mengadakan mujizat, menyembuhkan saudara sekalian, dan artinya menginjil saudara sekalian ya. Dan kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, 40 hari kemudian naik ke sorga. Dan mari kita akan membaca, Aristo bacakan di Markus 1 ayat 38 dan Markus 10 ayat 45. Markus 1 ayat 38 dan Markus 10 ayat 45. Aristo. Firman Tuhan dalam Markus pasal 1 ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, makna yang pertama Tuhan Yesus naik ke sorga adalah di Markus 1 ayat 38, yaitu aku memberitakan Injil. Tuhan Yesus di Markus 1 ayat 38 katanya, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberitakan Injil, saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, dan kemudian juga pemberitaan Injil itu selesai, maka Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus waktu muka bumi ini, Tuhan Yesus katakan di Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil, dan kemudian memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk kita, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, barang siapa yang menerima aku, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya, Tuhan Yesus menginjil, mengajar kepada kita, yang mana itu adalah firman-Nya yang harus kita lakukan, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapa yang melakukan firman Tuhan, marilah kita mengerjakan keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, supaya dengan takut dan gentar kepada Tuhan menjadi pelaku dan menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita apa yang sudah Dia ajarkan, kita jalankan, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus juga sudah menebus dosa kita, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, saudara sekalian. Yang mana dosa kita sudah diangkat, kutuk kita sudah diangkat, sakit penyakit kita sudah diangkat, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan ini tugas kedua, misi ini sudah selesai, saudara sekalian, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu Ia meninggalkan bumi ini dan pergi ke sorga, saudara sekalian, naik ke sorga. Aristo bacakan di Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan
yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah. Demikian firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus katakan lagi bahwa dia katakan dia sudah menyelesaikan. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau, mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan, saudara sekalian. Ketika ia sedang menderita di atas kayu salib, saudara, dan kata-kata terakhir daripada Tuhan Yesus sebelum ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, ia katakan, sudah selesai, saudara sekalian. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama ke sorga, saudara sekalian, yang pertama adalah tugas Tuhan Yesus di bumi ini atau misi Tuhan Yesus di bumi ini sudah selesai. Makna yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus naik ke sorga adalah kita baca di Yohanes 6 ayat 62. Aristo bacakan Yohanes 6 ayat 62. Yohanes pasal 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Demikian firman Tuhan. Nah, Yohanes 6 ayat 62 dikatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Ya saudara sekalian, berarti Tuhan Yesus sebelumnya berada di mana? Adanya di sorga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya saudara sekalian, karena di firman Tuhan ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Dia berkata kepada murid-muridnya, saudara sekalian, karena murid-muridnya masih melihat Tuhan Yesus sebagai manusia dan mana mungkin bikin murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus katakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Dan Tuhan Yesus membuktikannya. Tuhan Yesus naik ke sorga dan disaksikan oleh para muridnya. Jadi makna yang kedua ialah Tuhan Yesus adalah Tuhan, yang mana kediamannya adalah di sorga. Sorga adalah kediaman Tuhan dengan para malaikatnya. Naik ke sorga bagi Tuhan Yesus adalah kembali ke tempat asal, saudara sekalian. Sebab ia adalah Tuhan yang diam di sorga. Namun ia datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan setelah ia selesai dengan misi penyelamatannya, ia pun kembali ke sorga. Karena Tuhan Yesus berasal dari sorga, saudara sekalian. Dan kita baca juga di Markus 16 ayat 19. Coba Aristo bacakan Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makna Tuhan Yesus yang ketiga naik ke sorga adalah bahwa Tuhan Yesus mempunyai misi yang sudah selesai, meninggalkan murid-muridnya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan punya makna otoritas, wewenang dan kekuasaan, saudara sekalian. Artinya ia memerintah di sorga bersama Bapa. Sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sesudah berbicara demikian kepada mereka, artinya berbicara demikian, saya bacakan di Markus 16 ayat 15-20, Tuhan Yesus berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Karena mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu pun akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu ia duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja
dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk menginjil, murid-muridnya memberitakan Injil, dan juga Tuhan turut bekerja menyertainya dengan kuasa dan wibawa dari sorga. Jadi artinya makna ketiga Tuhan Yesus naik ke sorga adalah Tuhan Yesus adalah penguasa dunia, karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang artinya punya makna dia adalah otoritas, wewenang dan kekuasaan. Artinya ia memerintah di sorga bersama Bapa. Saudara sekalian, makna yang keempat kita lihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara sekalian, Roh Kudus diutus ke bumi. Saudara, kita baca di Yohanes 16 ayat 7. Aristo bacakan Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian firman Tuhan. di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya pergi ke sorga, ya saudara sekalian. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang keempat adalah Roh Kudus diutus ke bumi, saudara. Pada waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus dengan muridnya menjanjikan seorang penghibur bagi mereka, yakni Roh Kudus, saudara sekalian. Roh Kudus akan menyertai para murid untuk selamanya, saudara sekalian, menggantikan posisi Tuhan Yesus waktu di bumi, saudara sekalian. Jadi kita sekarang ini, Tuhan Yesus dulu ada di muka bumi dan bisa berbicara man to man, face to face, saudara sekalian. Tetapi sekarang posisi Tuhan Yesus digantikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa atau kita ada keluhan atau apa, atau kita minta atau kita mengucap syukur atau apapun, kita bicara saja, saudara sekalian, karena Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus ada di dalam kita, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita, dan juga Roh Kudus ada di mana-mana, saudara sekalian. Dan Roh Kudus mau berdiam pada orang-orang yang sungguh melakukan firman-Nya, yang hidup kudus, yang hidup suci, dan juga yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Roh Kudus selalu mau berdiam di dalam orang itu. Maka kita adalah bait Allah yang kudus, saudara sekalian. Roh Kudus akan menyertai para murid sampai selamanya, saudara sekalian, menggantikan posisi Yesus, ya. Dan Roh Kudus akan datang setelah Yesus naik ke sorga, saudara. Ia tidak akan datang sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita semua dan juga para murid, saudara, yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aristo bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ya, di Matius 28 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam hidup kita, saudara sekalian, kita selalu akan didampingi oleh Roh Kudus yang adalah penolong kita, penghibur kita, dan penopang kita, saudara sekalian. Seperti yang kejadian saya kemarin, saudara sekalian, kejadian ya Bapak Gembala pulang ke sorga, saudara sekalian, itu adalah mengagetkan buat kami sekeluarga, saudara sekalian, dan saya percaya juga saudara juga akan juga terkejut, ya saudara sekalian, ya. Tetapi itulah ada Roh Kudus yang akan menghibur kita, menopang kita dan menolong kita, dan akan memberikan kita agak besar hati, saudara sekalian, dan memberi pengertian kepada kita bahwa memang Bapa sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus dan Bapa berada di sorga. Roh Kudus yang menolong. Menurut teori, seperti saya, istrinya,
tidak kuat, saudara sekalian, karena suami saya sangat mengasihi saya dan saya juga sangat mengasihi Bapak. Dan tiba-tiba tanpa sakit berat yang bertahun-tahun, saudara sekalian, dan Bapak harus pulang meskipun Bapak dalam 4-5 bulan terakhir sudah berbicara dengan saya karena dapat penglihatan jubah dari sorga seperti tadi tribute tadi, saudara sekalian. Tetapi tetap saja kan saya juga berharap itu tidak terjadi, kalaupun terjadi nanti gitu ya, saudara sekalian, maksud saya gitu. Jadi saya selalu berdoa, saya katakan sama Bapak juga, ya sampai Tuhan Yesus datang Pak, kita jaga gereja gitu. Jadi, tetapi pada waktu kedukaan itu datang, nah disitulah fungsi Roh Kudus menguatkan kita, menopang kita, menghibur kita, menguatkan ya saudara sekalian. Dan itu meskipun saya dan anak-anak semua cucu ya saudara sekalian tidak kuat ya, tidak kuat lah ya karena memang terlalu cepat saudara sekalian ya, tanpa kami tidak mengiranya sama sekali. Nah kemudian tetapi Roh Kuduslah yang membantu kami semua, Roh Kuduslah yang menguatkan kami, Roh Kudus yang menopang kami. Untuk itu kita selalu kalau berdoa jangan lupa ucapkan, minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita semua saudara sekalian. Dan kita saudara sekalian, kita akan menerima perjamuan kudus saudara sekalian. Kita angkat roti. Mari kita akan perjamuan kudus. Kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu, Yesus. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, tolak poligami, tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang berhasil. Dan aku tolak segala fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilu-bilunya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sempurna, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa,
Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi. Oleh darah Yesus, ginjal kami sehat, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku semua bersih normal. Tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak ada asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi dan darah rendah. Silahkan hari ini kami sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani bahwa hari ini kita sembuh oleh darah Yesus. Anda semua berdoa masing-masing. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana ini selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia, di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, di dalam Markus 6 ayat 12 dan 13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, di dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apapun yang dikerjakan akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Kita oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit.
Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami ada di dalam Engkau. Firman-Mu berkata, maka minta apa saja maka akan diberikan. Berikan jemaat Tiberias sehat sempurna, berikan panjang umur. Tuhan Yesus, berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, berikan juga apa yang dibutuhkan selalu tercukupi, dan berikan juga Tuhan Yesus kami semua, Tuhan Yesus, wibawa ilahi ya Tuhan Yesus, juga kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami semua, dan juga berikan kami semua hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, dan daripada Bapak DJ itu Pak Anggoro, berkati Tuhan Yesus, dan pada Ibu Kopi semua, Ibu Pak Yafet dan Ibu Lili, dua ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dan juga berkati semua para pendeta Tuhan Yesus di Gereja Tiberias Indonesia, menyampaikan firman dengan penuh kuasa dan mujizat, pakai dengan heran dan luar biasa, dan berkati koordinator semua diurapi, apa yang diperlukan tercukupi, dan pakai menjadi alat-Mu yang tangguh sampai akhir hidupnya Tuhan Yesus, dan juga semua pekerja singer, editor, dan juga siapapun pemusik, media, semua dipakai oleh Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kasih-Mu kepada Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Tiberias yang penuh kemuliaan-Mu, penuh mujizat, dan kuasa dan mujizat Tuhan selalu terjadi, karena Gereja Tiberias Indonesia adalah milik-Mu, karena Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami semua minta urapan daripada Engkau, urapan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus, kami akan merayakan percurahan Roh Kudus Pentakosta 10 hari lagi Tuhan Yesus. Sertai dalam 10 hari ini ada rally kebaktian, minta urapan Roh Kudus, penantian daripada Roh Kudus turun. Berikan berkati Tuhan Yesus, dan juga berkati ada baptisan nanti 10 Juni. Kau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang belum mengenal Engkau untuk dibaptis, dan untuk betul-betul dimateraikan menjadi anak-Mu Tuhan Yesus dalam baptisan Tiberias Tuhan Yesus. Dan juga berkati kami semua, dan terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami Tuhan Yesus, bahwa kami semua jemaat Tiberias, kami semua pendeta-pendeta dan jemaat, dan kami semua yang ada di dalamnya, di dalam Gereja Tiberias Indonesia, hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Elkristinias. Baik Ibu Gembala, terima kasih untuk firman yang menguatkan dan juga sakramen perjamuan kudus. Kita percaya kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Apa yang kita minta Tuhan sudah kabulkan. Amin saudaraku. Baik, kita akan memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, pengurapan minyak yang sudah kami terima melalui gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa Tuhan urapi Ibu selalu sehat, panjang umur, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Bersama anak-anak mantu cucu, Tuhan beri kesehatan dan hidup yang bahagia sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk mempersiapkan dan menghantar jemaat Tiberias pesta di kerajaan surga. Sebentar, sebagai rasa ungkapan syukur kami berikan persembahan kami. Setiap rupiah, setiap persembahan Tuhan sucikan, kuduskan. Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama kita katakan amin.